Faisal Sanaya dari kelas 4B Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Abu Bakar Asyidin. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Beliau merupakan salah satu sahabat setia Nabi Muhammad SAW. Beliau juga termasuk ke dalam As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah yaitu dengan melalui proses musyawarah dengan berkumpul di Safiqah Bani Sa'idah. Abu Bakar As-Siddiq pertama kali dibaiat oleh Umar bin Khattab dan kemudian diikuti oleh lainnya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Abu Bakar selama memerintah menjadi khalifah antara lain yaitu di bidang ekonomi, beliau mendirikan Baitul Mal dan kemudian beliau membagikan hasil harta rampasan dari perang kepada orang-orang. Yang kedua yaitu ada peradaban. Peradaban di masa Abu Bakar yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di bidang militer, pada pemerintahan Abu Bakar yaitu menyerukan perintah untuk jihad. Yang terakhir ada perluasan wilayah di masa Abu Bakar yaitu hingga ke negeri Syam, Persia, dan Palestina. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi di kota Madinah. Beliau meninggal pada usia 61 tahun karena sakit yang dideritanya. Beliau dimakamkan di rumah putrinya yaitu Aisyah di dekat Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau lahir pada tahun 583 Masehi. Beliau merupakan salah satu orang yang disegani di kota Mekah. Sebelum masuk Islam, beliau merupakan seorang yang pemabuk berat. Tetapi setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu sahabat setia Rasulullah SAW. Proses pemilihan Umar bin Khattab menjadi khalifah yaitu dengan melalui penunjukan langsung oleh Abu Bakar di dalam surat wasiat yang ditulisnya sebelum meninggal dunia. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab pada saat memerintah menjadi khalifah. Yang pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi beliau melanjutkan kebijakan Abu Bakar sebelumnya yaitu mendirikan Baitul Mal. Yang kedua di peradabannya. Di peradaban Umar bin Khattab menggalakkan yaitu penulisan penanggalan Hijriah. Yang selanjutnya yaitu di bidang militer. Di masa beliau diwajibkan bagi orang-orang Mekah untuk melaksanakan wajib militer. Yang keempat, perluasan wilayah di masa pemerintahan Umar bin Khattab yaitu hingga Syria, Mesir, Irak, dan Armenia. Umar bin Khattab meninggal pada tanggal 6 November tahun 644 Masehi. Beliau meninggal ketika hendak mengimami salat di masjid. Kemudian beliau ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Beliau lahir pada tahun 574 Masehi. Beliau merupakan keluarga besar dari Bani Umayyah. Dan beliau masuk Islam karena beliau dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Proses pemilihan Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah yaitu dengan cara musyawarah dengan membentuk sebuah dewan yang bernama Syura. Kemudian setelah melalui proses musyawarah yang panjang,
Kemudian didapatlah hasil bahwa Utsman bin Affan mendapat suara terbanyak dan kemudian beliau dibaiat menjadi khalifah selanjutnya. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan Utsman bin Affan saat menjabat menjadi khalifah. Yang pertama, di bidang ekonomi, beliau meneruskan kebijakan yang telah dilakukan khalifah sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab. Yang kedua, peradaban di masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukannya standarisasi pembacaan Al-Quran guna menghindari perselisihan antar umat. Yang ketiga, yaitu perluasan wilayah kekuasaan hingga ke Armenia, Tabarisman, dan Pulau Siprus. Utsman bin Affan meninggal pada tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi. Beliau meninggal karena ada pemberontak Mesir yang menyusup masuk ke dalam rumahnya dan memukul kepalanya sehingga ia meninggal. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir pada tahun 601 Masehi. Beliau merupakan sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam karena sering bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Proses pemilihan Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah, yaitu dilakukan dengan cara musyawarah di Masjid Nabawi. Karena pada saat itu banyak sahabat senior yang tidak ada di Madinah, maka Ali bin Abi Thalib tidak dibaiat secara aklamasi. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib saat menjabat menjadi khalifah. Yang pertama, di bidang ekonomi, yaitu kebijakan fiskal, di mana sudah dapat mencetak mata uang, menetapkan pajak, serta memungut pajak. Kemudian di bidang militer, meredam pemberontakan yang terjadi. Peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib semakin maju. Perluasan wilayah ke Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan sebagian wilayah Iran. Ali bin Abi Thalib meninggal pada tanggal 29 Januari tahun 661 Masehi. Beliau dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam dengan cara memukul kepalanya menggunakan pedang yang dilapisi dengan racun. Sekian video pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.